Kita mulai aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bi al-ikhwah jami'an fi hadzal liqa'. Insyaallah sanuwasilu darsana min al-bab alladhi tawaqqafna 'indahu fi al-liqa'il madhi. Kita mulai ya, kita lanjutkan pembahasan kita atau pelajaran kita dari bab yang kita berhenti padanya di pertemuan yang telah lalu. Tapi kita murojaah ya dari awal bab khobar. Dan insyaallah ini kita ringkas saja supaya lebih cepat selesai dan antum bisa merasakan faidahnya. Ya. Karena belajar nahwu itu ya memang harus diketahui secara global. Misalnya kita mempelajari tentang marfu'at, al-asma', ya kita ketahui semuanya, kemudian mansubat dan majrurat, ya, kemudian nanti fi'il mabni dan yang mu'rab nanti kita harus ketahui semua secara global, ya. Baru setelah itu kita akan merasakan faidahnya. Kalau kita sudah mengetahui secara global, nanti insya Allah akan paham, ya. Nanti insya Allah kita akan ringkas poin-poin yang penting, ya, poin-poin yang penting. Kita mulai dari pembahasan tentang al-khobar. Kita murajaah yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Al-khobar huwa ma yukammilu ma'nal mubtada. Khobar adalah yang melengkapi atau menyempurnakan makna mubtada. Maksudnya dari khobar adalah yang menyempurnakan atau melengkapi makna mubtada. Ya, contohnya al-mudarrisu hadirun. Maka al-mudarrisu di sini mubtada dan hadirun ini khobarnya. Hadirun ini khobarnya. Dan dia melengkapi makna mubtada. Karena kalau kita katakan al-mudarrisu seperti itu saja, ya, seorang guru tersebut atau guru tersebut, ya, ini bukanlah jumlah mufidah, sehingga perlu jumlah mufidah ini dilengkapi atau disempurnakan dengan khobar itu tadi. Hadirun, ya. Hadir, gitu ya. Guru tersebut hadir, ya. Maka hadir di sini khabarun marfu'un bid-dhammah. Khabar marfu' dengan dhammah. Kemudian al-ainani mubsiratani. Dua mata tersebut, ya, mubsiratan, melihat. Ya, maka mubsiratan di sini adalah khabar, ya. Li'annahu yukammil ma'nal mubtada, karena dia yang melengkapi makna mubtada. Kalau kita katakan al-ainani seperti itu saja, maka ini bukanlah kalimat sempurna, bukan jumlah mufidah. Ya, dua mata tersebut, ya, harus kita sempurnakan dengan khobar, informasinya. Kenapa dua mata itu? Ya, mubsiratan, ya, melihat seperti itu. Maka mubsiratan di sini khobar marfu' bil alif li'annahu mutsanna, ya. Tanda rafa'nya adalah alif. Karena seperti yang kita bahas di awal, bahwasanya tanda rafa' itu ada waw, ada dhammah, ada alif dan ada waw, kan gitu ya. Tergantung isimnya apa, ya. Tergantung keadaannya masing-masing atau keadaan masing-masing isim. Kemudian yang ketiga al-fallahuna mujiddun, ya. Al-fallahun di sini mubtada, ya. Perlu kita sempurnakan. Para petani tersebut, ya, kita sempurnakan dengan mujiddun, ya, mujiddun. Maka mujiddun di sini khabar marfu', ya, dengan waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, misalnya al-muhandisuna, ya, mahiruna seperti itu. Mahiruna itu khabar, al-muhandisuna itu mubtada'nya. Kemudian al-muhandisatu mahiratun, ya, mahiratun di sini khabar, ya, yang dia marfu' dengan dhammah karena dia adalah jamak muannats salim. Ya, ini pengertian khabar, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada, dan juga contoh-contohnya adalah yang telah disebutkan ini.
Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari adalah al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fin naw'i. Khabar itu sesuai ya, atau menyesuaikan mubtada atau sesuai dengan mubtada, yutabiqul mubtada ya. Sesuai dengan mubtada fil adad dalam jumlah. Misalnya dalam jumlah itu apa? Yaitu al-ifrad, at-tasniyah, wal jama'. Ya, dalam mufradnya ya kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, tasniyah itu musanna, maka khabarnya harus musanna. Kalau mubtada'nya jama', khabarnya harus jama'. Dan juga sama atau sesuai fin naw' di dalam jenis, yaitu at-tadhkir wa ta'nis. Dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya harus muannas. Contohnya al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu mubtada' ya, dia mufrad. Maka khabarnya pun harus mufrad, hadirun. Ya. Dan al-mudarrisu di sini mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar, hadirun. Maka enggak boleh kalau kita katakan al-mudarrisu hadirani, tidak boleh. Ya. Mudaris atau guru tersebut hadirani, tidak boleh. Karena hadirani musanna atau hadiruna tidak boleh karena hadiruna jamak sedangkan mubtada'nya adalah mufrad. Juga enggak boleh kita katakan Waalaikumsalam al-mudarrisu hadiratun, enggak boleh. Karena al-mudarrisu mudzakkar, kalau hadiratun muannas. Jadi harus sesuai antara adat yaitu jumlah maupun nau jenis ya, mudzakkar dan muannasnya. Contoh yang kedua al-mudarrisani hadirani. Dua guru tersebut hadirani. Tidak boleh kita katakan hadirun. Ya, karena harus musanna. Ya, harus dua hadirani. Karena mubtada'nya musanna, al-mudarrisani ya, maka khabarnya hadirani. Selanjutnya al-mudarrisu wat talibu hadirani. Ya, khabarnya dua, ya, musanna. Kemudian karena di sini mengabarkan al-mudarris wa talib, dua orang. Kemudian al-mudarrisatani hadiratani, ya, dua guru perempuan tersebut hadir gitu. Ya, hadiratani. Jadi menyesuaikan mubtada, khabar itu menyesuaikan mubtada'nya di dalam jumlah maupun jenis. Ya, al-mudarrisuna hadiruna, ya, al-mudarrisatu hadiratun. Insyaallah jelas ini ya. Kemudian jika mubtada'nya jamak yang tidak berakal, jam'an li ghairi akil, seperti manazil jamak dari manzil, al-jibal jamak dari jabal, as-sayyarat jamak dari as-sayyarah ya, al-asyjar jamak dari asyajar dan yang lainnya, maka ini khabarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Misalnya al-jibalu aliyatun ya, atau al-jibalu aliyatun seperti itu. As-sayyaratu musri'atun atau as-sayyaratu musri'atun. Jadi mufrad muannas atau jamak muannas untuk khabarnya. Nah, ini jelas insyaallah ya. Jadi al-khabar yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fil naw'i. Khabar itu menyesuaikan mubtada'nya di dalam jumlah maupun jenisnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas, tapi ini nanti kita ringkas ya, Mas. Al-khabaru salah satu anwa. Sekarang kita membahas tentang anwa'ul khabar. Jenis-jenis khabar. Biar lebih simple, lebih ringkas, lebih bisa cepat dipahami, kita ringkas saja. Anwa'ul khabar ya. Anwa'ul khabar. Jenis-jenis khabar. Yang pertama ada al-khabaru al-mufradu. Khabar mufrad. Ya. Kemudian yang kedua apa? Syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah dulu di sini, kemudian baru jumlah. Nah, khabaru syibhil jumlah ya.
khobar syibhi al-jumlah. Khobar syibhul jumlah itu jar, majrur gitu ya. Atau dzarf kan gitu kemarin. Kemudian yang ketiga khobar jumlah. Yang ketiga khobar jumlah. Nah, jadi khobar jumlah nanti ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau ini di kitab antum apa? Khobar isim zahir gitu ya. Isim zahir. Ya. Ini kita ganti istilah, tidak apa-apa. Al-khobarul mufrad. Ya, khobar mufrad. Insyaallah nanti lebih mudah gitu ya. Kemudian kedua khobarus syibil jumlah, yang ketiga jumlah ya. Khobar al-jumlah. Khobarul jumlah. Ini bisa al-jumlah al-ismiyah ya. Al-jumlatul ismiyah bisa al-fi'liyah. Nah, bisa al-fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ini tiga jenis khobar. Ya. Tapi yang pertama khobar mufrad. Ya. Khobar mufrad itu yang bukan syibhul jumlah maupun bukan jumlah. Gitu ya. Kalau khobar syibhul jumlah atau khobar syibhil jumlah ini jar wa majrur ya, atau dzarf. Nah, jar, majrur atau dzarf. Nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Baik, di sini khobar isim zahir ya. Isim zahir. Ya, la bas. Ini beda istilah. Isim zahir ya. Mu'rab atau mabni gitu ya. Mu'rab atau mabni. La bas. Kita baca di sini yang jenis khobar yang pertama adalah isim zahir. Ya. Dia bisa mu'rab, bisa mabni. Ya. Wal khabaru ladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakirah. Ya. Dan khobar yang terletak ya, sebagai isim zahir yang mu'rab biasanya yakunu 'adatan ya. Biasanya atau adatnya gitu ya. Biasanya apa? Nakirah dia. Ya. Isim zahir mu'rab. Itu biasanya khabarnya nakirah. Ya, nanti akan ada contohnya insyaallah. Wal ismu zahiru al mu'rabu naw'an. Dan isim zahir yang mu'rab itu ada dua jenis. Ada isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid itu isim yang la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu. Yang tidak diambil darinya fi'il yang semakna dengannya. Atau yang lebih mudah dipahami, isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari fi'il gitu ya. Tidak diambil dari fi'il. Karena asal sebuah kata ini adalah fi'il gitu ya. Fi'il. Kalau al-mushtaqat itu diantara para ulama ada yang mengatakan asalnya adalah fi'il madhi. Di antara para ulama lughah yang lain mengatakan asalnya dari masdar gitu ya. Jadi yang lebih mudah dipahami adalah isim jamid itu alladzi la yu'khadhu min alladzi la yu'khadh min fi'lin gitu aja, yang tidak diambil dari fi'il. Ya, contohnya asad, asadun, singa. Nah, ini isim yang tidak diambil dari fi'il. Ini disebut dengan isim jamid. Ya, isim jamid. Contoh lagi nahrun, sungai. Ini isim jamid karena dia tidak diambil dari fi'il. Dia dari lahir sudah seperti itu, asad. Nahrun, dari lahir seperti itu. Allah ciptakan di awal ya. Isimnya udah seperti itu ya. Kemudian husnun, ranting. Ya, atau dahan gitu. Tufah, apel.
Ini semua isim jamid, yaitu yang tidak diambil dari fi'il. Kalau di sini disebutkan ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu, yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Ya. Balikan ya. Kalau bisa juga kita katakan yang tidak diambil dari fi'il gitu aja. Kemudian yang kedua, al-ismul mushtaq. Isim mushtaq adalah ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin, yang diambil dari fi'il dan menunjukkan sebuah sifat. Ya, jadi bedanya isim jamid tidak diambil dari fi'il. Kalau isim mushtaq diambil dari fi'il dan dia menunjukkan sifat. Contohnya hadir. Hadir ini diambil dari fi'il apa? Hadara yahduru. Ya, jadi awalnya fi'il hadara yahduru, kemudian hadir ini isim fa'il namanya, isim fa'il. Kata pelaku yang menunjukkan pelaku, menunjukkan sifat. Ya, hadir sifat, dia menunjukkan sifat. Sifatnya apa? Ya, sifatnya kehadiran itu. Hadir, orang yang hadir. Orang yang hadir, dia menunjukkan sifat-sifatnya adalah kehadiran. Mubsir, yang melihat. Ya, yang melihat. Mahir, ya, yang mahir. Menunjukkan sifat semua. Dan ini semua diambil dari fi'il. Absara yubsiru, ya. Kemudian mahir, mahara, ya, kemudian syuja, ya, ini diambil dari fi'il, ya. Syuja ada tasyajja'a, ya. Kemudian hul, ya. Ahmar, ini semua diambil dari fi'il, ya. Ini adalah isim mushtaq. Ya, namanya mushtaq. Ya, mushtaq itu ya, diambil dia, mushtaq diambil dari fi'il seperti itu. Jadi ini bedanya isim jamid dan isim mushtaq. Ya, kalau kursi, ya, isim jamid apa mushtaq? Jamid. Ya. Maktab, isim mushtaq. Ya, diambil dari kataba. Kataba yaktubu. Maktab kan gitu ya. Kalau ditasrif nanti ketemu. Kataba yaktubu, kitabatan, gitu kan. Kemudian katibun, maktubun, ya, uktub, la taktub. Maktabun, ya, maktabun, miktabun kan gitu nanti tasrifnya kalau belajar sharh insyaallah. Jadi intinya kalau bisa ditasrif dia berarti isim mushtaq. Kalau nggak bisa ditasrif dia isim jamid gitu ya. Kalau asad nggak bisa ditasrif, nggak bisa ditasrif. Ya. Maka dia isim jamid. Nah, jadi isim zahir yang mu'rab itu ada dua jenis, jamid dan mushtaq. Ya. Dan khobar yang terbentuk dari isim zahir mu'rab ini biasanya nakirah, ya. Misalnya ar-rajulu hadirun. Nah, khobarnya isim zahir, ya, mu'rab, ya. Dia isim mushtaq kan, ya. Ar-rajulu hadirun. Laki-laki tersebut hadir. Ya, maka ini nakirah khobarnya, hadirun seperti itu. Biasanya nakirah disebutkan di kaidahnya di sini. Baik. Kita lanjutkan dulu. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mushtaqan. Dan khabar yang terletak, ya, sebagai isim zahir, maka biasanya dia adalah isim mushtaq. Seperti pada contoh yang sebelumnya. Ya. Jadi khobar, ya, isim zahir atau khobar mufrad, kita katakan khobar mufrad di sini ya. Contohnya khobar mufrad. Al-mudarrisu, ya, hadirun, kita sesuaikan dengan contoh. Al-mudarrisu hadirun, ya. Al-mudarrisu ini mubtada, hadirun. Ya. Khabarnya adalah hadirun. Ini isim zahir dan dia mushtaq, kan gitu ya. Dia mushtaq. Dan dia adatnya, ya, atau biasanya dia adalah nakirah kalau digunakan sebagai khobar, ya. Tidak kita katakan al-mudarrisu al-hadiru, tidak, ya. Karena kaidahnya di situ tadi adatan yakunu nakirah, ya. Biasanya dia nakirah. Maka al-mudarrisu hadirun. Ini disebut dengan khobar isim zahir atau khobar mufrad. Biasanya kalau khobar isim zahir atau khobar mufrad itu
Dia adalah isim mustaq ya. Secara simpel seperti itu, secara ringkas seperti itu. Biasanya isim mustaq. Kalau isim jamid susah kita gunakan. Ada yang bisa membuat kalimat sempurna dengan khobar isim jamid? Bisa nggak, Mas? Sulit, sedikit sekali. Karena sedikit ya. Dan yang banyak seperti ini, isim mustaq. Al-mudarrisu hadirun ya. Di sini disebutkan tapi wa qad yaqa'ul khabar, qad yaqa'. Nah, ini ada qad kemudian fi'il mudhari, ini maka menunjukkan nudrah, jarang. Wa qad yaqa'ul khabaru, dan terkadang khabar itu isma jinsin wa huwa qalil. Isim jins, dan isim jins itu termasuk isim jamid ya. Tetapi itu sedikit katanya di sini wa huwa qalil ya. Mislu anta asadun ya. Kita katakan anta asadun. Kamu adalah singa. Ya. Anta asadun. Ini betul, ini anta mubtada, asad singa. Ya. Tetapi yang seperti ini adalah qalil, sedikit. Karena ini semacam tasbih, ya. Ini tasbih. Ya. Tasbih yang dihapuskan ada tasbihnya. Ya, aslinya anta ka asadin gitu. Kamu seperti singa kan gitu. Anta asadun, kamu adalah singa, ya. Ini betul mubtada, ini khobar. Tetapi yang seperti ini qalil, sedikit, dan kebanyakannya adalah isim mustaq. Al-mudarrisu hadirun. Guru tersebut hadir, gitu ya. Ini contoh khobar mufrad atau khobar isim zahir. Misalnya anak katakan al-mudarrisani hadirani. Ini khobar apa? Apa kita sebut khobar musanna? Al-mudarrisani hadirani. Ini juga kita namakan khobar apa? Mufrad, meskipun dia isimnya ini adalah isim musanna, menunjukkan dua gitu ya. Al-mudarrisuna hadiruna. Tetap kita sebut sebagai khobar mufrad. Karena khobar mufrad itu ta'rif atau definisinya adalah yang bukan sibil jumlah maupun jumlah. Nah, bukan khobar sibil jumlah maupun bukan khobar jumlah. Ini tetap kita sebut dengan khobar mufrad ya. Atau kita katakan isim zahir juga nggak mengapa, karena memang ini isim zahir. Tapi yang lebih mudah itu seperti ini. Kalau ana ya, khobar mufrad, khobar sibil jumlah, dan khobar jumlah. Seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau khobar mufrad atau isim zahir itu biasanya isim mustaq. Ya. Kalau isim jamid itu sedikit. Ya. Contohnya anta asadun. Ya. Anta kursiun, kamu kursi. Ya. Nggak bisa gitu kan. Paling ya anta asadun. Ya. Apa anta bahrun mungkin bisa. Ya. Kalau orang Arab itu pengen mengungkapkan seorang yang pemberani, itu dia menggunakan asad. Ya, di sini dalam kurung apa? Suja. Di mana anta suja? Kamu pemberani gitu. Dikatakan anta asad. Karena itu tasbih, penyerupaan dengan hewan ya. Dengan singa. Misalnya anta bahrun, kamu lautan. Ini mengandung arti apa? Karim, dermawan. Orang Arab itu kalau ingin menyerupakan seorang, ya, ingin ngalem dia, muji dia itu orang dermawan, dia katakan anta bahrun, kamu adalah lautan. Karena lautan ini karim, dermawan, dia memberi, seperti itu. Tapi khobar dari isim jamid seperti ini qalil, sedikit ya. Istimaluhu qalil, penggunaannya sedikit. Nadir, jarang. Kebanyakan adalah isim mustaq. Nah, kemudian amal ismul mabni alladhi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran aw isma isyaratin aw isman mausulan. Nah, adapun isim mabni, ini tadi isim mu'rab semua ya, yang bisa berubah keadaan akhirnya isim mu'rab. Adapun isim mabni ini bisa dhamir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul. Contohnya ulaika humul muflihun. Ya, hum di sini khabar kan gitu. Ulaika hum. Jadi khabar itu bisa isim seperti ini, bisa isim mabni. Isim mu'rab mabni. Ulaika alladzina ishtarau ya. Alladzina ishtarau ya. Alladzina di sini khabar. Ya. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Jadi kita ketahui secara umum aja, secara global ya. Khabar mufrad, syibul jumlah, dan khabar jumlah.
Khabar mufrad al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani, ya anta asadun, ya. Ulaika humul muflihun, hum di situ khabar juga. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan. Intinya ini dulu tahu ya, khabar mufrad, khabar syibhul jumlah. Yang kedua, khabar syibhul jumlah. Contohnya al-amilu fil masna. Ya. Nah, syibhul jumlah ini jar majrur atau dzarf. Jar majrur atau dzarf. Contohnya al-amilu fil masna. Khabar syibhul jumlah. Ya. Contohnya adalah al-amilu, pekerja itu, ini mubtada, fi al-masna. Fil masna'i. Nah, ini jar majrur. Ini huruf jar dan ini isim majrur. Ini sebagai khobar. Ini mubtada'nya. Ini tadi khobar ya. Ini khobar, ini khobar. Khobar mufrad semua. Ini khobar syibhul jumlah. Fil masna. Jar majrur ini disebut dengan syibhul jumlah. Atau bisa juga al-amilu, misalnya amamal masna. Ya, al-amilu, ya, amamal masna. Ini dzarf, ya. Amama al-masna'i. Ya. Ini juga khobar. Itu ya. Khobar, khobar syibhul jumlah. Amamal masna'i. Pekerja itu di depan pabrik. Pekerja itu di dalam pabrik. Ya. Kalau ini fi, ini huruf jar namanya. Kalau amama ini namanya dzarf. Dzarf apa? Makan, keterangan tempat. Ini disebut dengan khobar syibhul jumlah. Jadi yang pertama tadi khobar mufrad, ini khobar syibhul jumlah. Yang ketiga, biar nggak pusing. Yang ketiga khobar jumlah. Ya. Langsung khobar jumlah. Ya, khobar jumlah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh khobar jumlah ismiyah. Di sini. An-najahu asasuhu al-amal. Ya, contoh ya, khobar jumlah ismiyah. An-najah ini apa, Mas? Keberhasilan itu atau kesuksesan itu asasuhu, asasnya apa? Al-amal, bekerja. Ya. Keberhasilan itu asasnya bekerja. An-najahu ini apa? I'rabnya apa? Dia apa di sini? Hah? Mubtada. Nah, mumtaz. Kemudian khobarnya apa? Asasuhu al-amalu. Nah, inilah khobarnya. Nah, ini disebut kalimat bertingkat gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalimat bertingkat. Ini anak kalimatnya ini. Ya. Jadi kesuksesan itu asasnya bekerja. Ya, karena asasnya bekerja ini kalimat, ya tidak? Kalimat. Asasnya bekerja. Keberhasilan itu asasnya bekerja. Kalau kita katakan asasnya bekerja, ya ini kalimat juga. Jumlah. Ya. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah? Ya? Asasuhul amal. Jumlah ismiyah. Karena dia mulai dengan isim. Asas ini isim. Ya, ini disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Ya, ini jumlah ismiyah. Asasuhu al-amal. Keberhasilan itu asasnya adalah bekerja. Ada khata ya. Keberhasilan itu asasnya apa? Rizki ya gitu. Rizki dari Allah. Bekerja sebab ya gitu ya. Ini contoh aja. Keberhasilan itu asasnya bekerja. Ini jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Asasuhul amal. Kita bisa katakan asasun najahi al-amalu gitu kan. Karena hu ini kembali ke sini, najah. Ya. Pondasi dari kesuksesan atau pondasi kesuksesan itu bekerja kan gitu. Tapi kita katakan di sini kesuksesan itu pondasinya bekerja. Ya, maka ini disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Kemudian khobar jumlah fi'liyah, ya.
Khobar jumlah fi'liyah. Nah, contohnya apa di kitab? Asy-syamsu asyraqat. Naam. Asy-syamsu asyraqat. Khobar jumlah fi'liyah. Asy-syamsu. Asy-syamsu artinya matahari. Asyraqat terbit. Ya. Nah. Ini mubtada. Matahari itu asyraqat. Ini fi'il atau isim? Fi'il apa isim, Mas? Asyraqat. Fi'il. Asyraqa yusyriku itu fi'il. Maka ini disebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Ya, karena dia fi'il gitu. Kalau ini tadi isim, asasuhul amal. Ya, khobar jumlah ismiyah. Kalau ini fi'il, khobar jumlah fi'liyah. Jadi jelas ya, insyaallah. Khobar mufrad. Ya, khobar mufrad biasanya isim apa? Mustaq. Itu ya, kalau isim jamid jarang ya. Khobar mufrad, anta al-mudarrisu hadirun, isim mustaq. Kalau isim jamid sedikit, anta asadun, anta kursiyun. Jadi kalau mau ngatakan anta bahrun misalnya. Baik, al-mudarrisani hadirani disebut juga dengan khobar mufrad meskipun dia musanna. Al-mudarrisuna hadiruna disebut juga khobar mufrad karena khobar mufrad itu bukan ya selain syibul jumlah dan jumlah kan itu. Ini jenis khobar yang pertama. Kemudian jenis khobar yang kedua, khobar syibhul jumlah. Khobaru syibhil jumlah. Yaitu terdiri dari jar, majrur atau dzarf. Jar majrur contohnya al-amilu fil masna'i. Fil masna'i jar, ya, fi jar yang mengejarkan. Al-masna'i isim majrur. Ya, ini khobar syibhul jumlah atau al-amilu amama al-masna'. Amama dzarf, al-masna'i mudhaf ilaih. Ya. Ini khobar syibhul jumlah karena jar majrur atau dzarf mudhaf ilaih. Yang ketiga khobar jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah an-najahu asasuhul amal. An-najahu mubtada, asasuhul amal. Ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Asas ini isim. Ya, artinya pondasi. Ya, maka masya Allah. Maka khobar jumlah ismiyah. Ya. Kemudian asy-syamsu asyraqat yang kedua, khobar jumlah fi'liyah. Asy-syamsu matahari, asyraqat telah terbit. Ya, asyraqat fi'il asyraqa yusyriku, fi'il ya. Asyraqa yusyriku. Jadi khobar jumlah fi'liyah. Jelas ya Mas insyaallah. Jadi ringkasannya cuman ini aja ya. Khobar mufrad, al-mudarrisu hadirun, isim mustaq, yang isim jamid sedikit ya. Hadirani disebut juga khobar mufrad meskipun lafadznya musanna. Ya. Yang kedua khobar syibhul jumlah, jar majrur, dzarf. Yang ketiga khobar jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Anda sendiri yang dikasih. Ada pertanyaan? Nah, ini yang berkaitan dengan anwa al-khobar, jenis-jenis khobar. Nanti kalau ini sudah paham, kita lanjutkan tentang materi yang lain yang masih berkaitan dengan khobar. Misalnya ada di sini yang keempat, la yushtarat an ya'tiyal khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada. Jadi tidak disyaratkan khobar harus datang setelah mubtada. Bisa dia dipisah dengan sebuah kata. Ya, misalnya al-islahu zira'iyyu mufidun. Al-islahu zira'iyyu az-zira'iyyu mufidun. Ya. Al-islahu mubtada, khobarnya mana? Mufidun gitu kan. Az-zira'iyyu ini yang memisah antara mubtada dan khobar. Karena dia az-zira'i sifat untuk al-islah. Kemudian yang kelima, boleh khobar itu didahulukan dari mubtada. Ya. Contohnya mamnu'ut tadkhin ya. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang keenam, wajib mendahulukan khobar daripada mubtada. Dan yang ketujuh, ta'addud khobar, bukan ta'addud zaujat.
Nah. Baik, ada pertanyaan Mas? Sampai sini dulu. Anwa'ul Khobar. Ini secara global ya, kita ringkas. Jadi kita udah sampai pada poin jim ya. Malhudhah ini nggak perlu kita baca dulu. Tapi nggak apa-apa kita baca dari yang ba, shibhu jumlatin. Ya, khobar shibhu jumlah ya, yaitu jar majrur atau dzarf. Seperti misalnya al-amilu fil masna ya, fil masna jar wa majrur, khabarul mubtada. Al-hadiqatu amamal manzili. Ya, amamal manzili shibhu jumlah min dzarfin wa mudhafin ilaihi. Jadi dzarfnya itu amama, mudhaf ilaihnya al-manzili. Ya, ini adalah khabarul mubtada'i, khabar mubtada. Jelas ya? Kemudian jenis khabar yang ketiga, jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Khabar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contohnya an-najahu asasuhul amalu. Asasuhul amalu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in atau fi mahalli raf'i khabar. Jumlah ismiyah di tempat rafa'nya khabar. Jumlah ismiyah di tempat rafa'nya khabar. Itu ya. Atau bisa fi mahalli raf'in khabarun, itu juga bisa. Di tempat rafa dan dia sebagai khabar gitu. Ini jumlah ismiyah. Kemudian asyamsu asyraqat. Ya, asyamsu mubtada, asyraqat jumlatun fi'liyatun fi mahalli rafa' khabar. Ya. Asyraqat jumlah fi'liyah di tempat rafa'. Mahal itu tempat. Ya. Dia di tempat rafa' ya, dan dia sebagai khabar. Wa sayati syarhul fiqrah jim awil faqrah jim ya bit tafsil 'inda dirasatil jumlati wa makaniha min al-i'rab fil bab rabi, dan akan datang syarah ya paragraf yang jim ini ya, dengan rinci bit tafsil ya, ketika mempelajari tentang jumlah yaitu kalimat wa makaniha dan kedudukan atau tempatnya dari i'rab di bab yang keempat nanti insyaallah. Ini anwa al-khabar, 3 jenis khabar. Bisa dipahami Mas? Jadi yang pertama kita belajar tentang mubtada ya. Kita masih di al-marfu'at ya, atau di sini halatu raf'il ism ya, keadaan rafa' isim. Yang pertama mubtada dia marfu'. Yang kedua khabar dia marfu'. Intinya kita belajar marfu'at. Kemudian nanti selanjutnya isim kana. Ya, setelah ini isim kana. Kita belajar yang marfu, yang rafa, yang marfu. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Jelas Mas Rio? Insyaallah. Bismillah. Dulu ambil makan. Jelas Mas, pastian. Insyaallah. Kita lanjut kalau gitu ya. Lanjut Mas. Baik, lanjut. La yushtaratu ya. An ya'ti al-khabaru mubasharatan ba'dal mubtada'i. La yushtaratu ya, tidak disyaratkan an ya'ti al-khabaru, khabar itu datang mubasharatan secara langsung ba'dal mubtada'i, setelah mubtada. Jadi kalau yang kita tulis di sini khabarnya datang langsung setelah mubtada. Misalnya hadirun, dia datang langsung setelah mubtada, enggak ada pemisah antara mubtada dan khabar. Al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani. Khabarnya datang langsung setelah mubtada, enggak ada pemisah. Tapi ini bukanlah syarat. Boleh dipisah antara mubtada dan khabar, boleh ada pemisah ya. Bal qad yufassiluha au yufassiluhuma au yafsiluhuma fasilun. Bal qad yafsiluhuma fasilun au aksar. Bahkan
kadang-kadang memisahkan keduanya sebuah pemisah, fasilun, sebuah pemisah. Satu ini ya. Au aksar atau lebih dari satu pemisah. Ya. Wa yustadallu daiman 'alal khabar annahu al-juz'ul mutammimu lil faidati walladhi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah. Dan selalu istadalu daiman al khabar annahu al juz'ul mutammimu lil faidah. Dan khabar itu istadalu daiman itu yu'raf itu ya. Yu'rafu al khabaru daiman ya. Khabar itu diketahui ya, atau bisa kita lihat petunjuknya bahwasanya khabar itu apa? Juz mutammim, bagian yang menyempurnakan lil faidah. Faidah sebuah kalimat. Jadi selalu kita bisa ambil petunjuk kalau kita ingin mengetahui khobar, bahwasanya khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan sebuah kalimat gitu. Bagian yang menyempurnakan sebuah kalimat. Misalnya al-islahu az-zira'i mufidun. Khobarnya mana? Gimana kita cara mengetahui? Yustadallu daiman 'alal khabari annahul juz'ul mutammimu lil faidah. Ya. Bisa kita ambil petunjuk ya, selalu ya, selamanya bahwasanya khabar itu adalah bagian yang menyempurnakan kalimat, menyempurnakan jumlah mufidah. Berarti mana? Mufidun ya. Kita cari gampang, mana sih bagian yang menyempurnakan jumlah itu, menyempurnakan kalimat itu, yaitu mufidun. Al-islahu zira'iyu mufidun ya. Perbaikan pertanian itu mufid, bermanfaat kan gitu. Kalau kita katakan perbaikan pertanian gitu. Perbaikan pertanian, ini berarti bukanlah kalimat sempurna. Maka bagian mana sih yang menyempurnakan kalimat ini? Mufid, bermanfaat. Maka khobarnya ya sudah itu mufid, bermanfaat. Perbaikan pertanian itu bermanfaat. Maka islahu di sini mubtadaun marfu'un bid-dhammah, az-zira'iyu na'tun marfu'un bid-dhammah. Nah, ini az-zira'iyu ini yang memisahkan antara mubtada dan khobarnya. Jadi tidak harus selalu khobar itu datang setelah mubtada secara langsung, tidak. Ini dipisah di sini oleh az-zira'iyu, yaitu na'at atau sifat untuk islah itu tadi. Ya. Dan mufidun di sini khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah. Ya. Mufid adalah khabar mubtada yang marfu' dengan dhammah. Fadl sambil mendengarkan adzan. Bismillah.
Kita lanjutkan. Walau qulna, seandainya kita katakan al-islahu zira'i. Al-islah az-zira'i. Kita katakan al-islahu zira'i wa sakatna, dan kita diam. Lakanal makna naqisan, maka pasti maknanya kurang. Ya. Kalau hanya kita katakan al-islahu zira'i, perbaikan pertanian, kemudian kita diam, lakanal makna naqisan, maka pasti maknanya berkurang. Wala yaktamilu illa bil khabari, dan tidak akan sempurna kecuali dengan khabar, wa huwa mufid, yaitu mufid, khabarnya mufid. Maka kalimat ini menjadi sempurna kita ketika ada khabar, ya, al-islahu zira'iyyu mufidun. Perbaikan pertanian itu bermanfaat. Maka bermanfaat di sini adalah khabar atau mufid. Ya. Kalau kita ingin mengetahui khabar itu gampang. Intinya dia adalah juz mutammim lil faidah. Bagian yang menyempurnakan faidah dari kalimat tersebut. Itulah khabar. Misalun akhar, contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun. Saut itu apa? Suara. Suara bulbul. Bulbul ini burung. Yudrabu bihi masalan li jamali saut. Ya. Burung yang digunakan permisalan untuk suara yang indah. Misalnya antum pengen memuji orang yang suaranya indah, bilang sautuka ka sautil bulbul. Suaramu seperti suara bulbul. Itu pujian yang balik, ya, yang luar biasa, karena bulbul ini dijadikan permisalan, ya, terhadap suara yang indah gitu, ya. Saut al-bulbul. Sautul bulbuli jamilun. Suara burung bulbul itu jamil. Ya, jamil, indah. Ya, saut mubtada marfu' bid dhammah. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Ya. Nah, jadi saut mubtada kemudian khabarnya jamil. Ya. Antara mubtada dan khabar ini ada fasil, pemisah, yaitu al-bulbul. Jadi khabar itu enggak disyaratkan dia harus datang secara langsung setelah mubtada. Tidak, boleh ada pemisah. Ya. Jamil khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammah. Ya. Walau qulna sautul bulbuli, seandainya kita katakan suara bulbul, wa sakatna, dan kita diam, la yaktamilu al makna, maka maknanya tidak akan sempurna illa bil khabar, kecuali dengan khabar wa huwa jamil, yaitu jamil. Ya. Maka gampang kalau kita ingin mengetahui sebuah khabar itu, intinya kita yang menjadi petunjuk kita adalah dialah apa? Al-juz'ul mutammimu lil faidah. Bagian yang menyempurnakan faidah kalimat tersebut, itulah khabar. Ya. Misalnya Muhammad duduk, ya. Berarti khabarnya duduk, kan gitu, ya. Ini cara mengetahui khabar. Dan khabar itu tidak disyaratkan harus datang secara langsung setelah mubtada. Boleh dia ada pemisah antara mubtada dan khabar. Terkadang pemisahnya itu panjang sekali, ya. Dan orang yang nggak belajar ya nggak akan tahu, gitu kan. Nggak akan tahu. Ya, jadi insyaallah, ya. Makanya kita perlu belajar. Nanti kalau kita dapati khabar yang jauh jaraknya dengan mubtada, ya, itu caranya diantaranya kita apa? Titeni, kan gitu. Kalau kita nggak pahami, kita titeni. Cara niteni gimana? Khabar itu kan termasuk isim marfu. Berarti yang marfu ini mana aja? Oh, ini marfu. Oh, kemungkinan ini khabar. Nanti kita susun, ya. Kalau dia adalah bagian yang menyempurnakan faidah, ya berarti inilah khabarnya, kan gitu. Kalau kita nggak bisa memahami, kita apa? Menggunakan ilmu titen, kan gitu, ya. Ilmu titen, niteni. Baik, ada pertanyaan, Mas? Insyaallah enggak ada. Pertanyaan Zik? Enggak.
Ya, ini kita sampai poin keempat ya. Jadi kita sudah belajar tentang ta'rif, definisi khobar beserta contohnya. Kemudian anwa'ul khobar, jenis-jenis khobar, ada khobar mufrad, syibul jumlah dan jumlah. Syibul jumlah jar majrur atau dzarf, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Khobar mufrad biasanya adalah isim mustaq. Kalau isim jamid jarang. Gitu ya. Baik. Kemudian juga kita sudah belajar tentang bahwasanya khobar itu tidak disyaratkan harus datang langsung setelah mubtada. Tidak, boleh ada pemisah antara mubtada dan khobar itu. Nanti hari Kamis pertemuan selanjutnya insyaallah belajar tentang jawaz taqdimil khobar alal mubtada. Bolehnya mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Mendahulukan khobar daripada mubtadanya. Selama ini kan kita mubtada dulu baru khobar. Nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan kita mendahulukan khobarnya, baru mubtada'nya di akhir. Meskipun namanya mubtada yang dimulai dengannya gitu kan. Tapi kita akhirkan. Namanya nanti mubtada muakhar. Mubtada tapi muakhar. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadzal qadr wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.